untuk pendaftaran menjadi seorang prajurit TNI AD itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Alun, selamat siang. Kodim 0102 PD, setia sepanjang masa. Selamat siang juga untuk semua pendengar setia podcast ini. Bersama saya Sersan 1 Irwan Saputra dalam acara podcast Kodim 0102 PD. Di hari yang cerah ini kita akan berbincang santai dan penuh manfaat bersama salah satu narasumber spesial. Beliau akan berbagi pengetahuan tentang prosedur dan tata cara penerimaan prajurit TNI. Langsung saja kita sambut Komandan Kodim 0102 PD, Letnan Kolonel Infanteri Andi Irsan M.Han. Selamat siang Pak Irwan. Selamat siang Komandan. Tetap semangat. Tetap semangat. Mohon izin Komandan, gimana kabarnya hari ini Komandan? Alhamdulillah kabar baik Pak Irwan. Izin Komandan, bisa memperkenalkan diri Komandan secara singkat Komandan? Boleh Pak Irwan. Saya Andi Irsan, pangkat saya Letnan Kolonel, kecabangan saya Infanteri, Pak Irwan. Saya abiturian Akmil 2004. Untuk status keluarga saya, alhamdulillah sudah nikah Pak Irwan, istri 1 Pak Irwan. Alhamdulillah anak sudah 4, 2 putri dan 2 putra. Baik, bolehkah cerita sedikit perjalanan hidup Komandan hingga akhirnya menjadi seorang prajurit TNI AD? Saya daftar dari Makassar Pak Irwan, pendaftaran dari Makassar karena memang saya asli Bugis, tinggal di Makassar. Saya tamat SMA tahun 2000, langsung daftar Pak Irwan. Tapi karena bukan rezeki, daftar pertama kali saya gagal. Gagal di bidang kesehatan, varises. Saya kena di varises. Saya laksanakan pengobatan. Tahun berikutnya, tahun kedua di tahun 2001, saya daftar lagi. Alhamdulillah dapat diterima, dapat anugerah, lulus, masuk ke Taruna Akademi Militer Pak Irwan. Untuk sebelum menjabat Kodim PD Komandan, kita ada selama menjadi TNI AD kan, sebelum Kodim PD kan ada sebelumnya Komandan menjabat. Iya. Oh, bisa dijelaskan Komandan? Jadi Pak Irwan, sebelum saya menjabat Dandim 0102 PD, saya menjabat sebagai Dan Yunif 711 Raksatama di Sulawesi Tengah, di Kota Palu, di bawah komando Brigif 22 Otomanasa, Kodam 13 Merdeka. Sebelumnya lagi saya berdinas di Bais TNI. Sebelumnya lagi di Kodam Iskandar Muda di Aceh. Jadi ini yang kedua kalinya Pak Irwan di Kodam Iskandar Muda. Sebelum ke Kodam Iskandar Muda, saya di Kodam Jaya Pak Irwan. Sebelum Kodam Jaya lagi, saya di Kopassus. Jadi saya pertama kali selesai dari Akmil, saya dapat penempatan di Kopassus, baru ke Kodam Jaya. Seperti itu Pak Irwan. Baik Pak Komandan. Jika boleh tahu lagi nih Komandan, apa yang motivasi Komandan saat masa muda dulu Komandan, masa lincah-lincahnya Komandan, hingga memutuskan untuk menjadi anggota TNI dan abdi negara? Jadi ada cerita singkatnya itu Pak Irwan. Kebetulan saya tinggal di dekat rumah saya itu Batalion Armet. Batalion Armet Pak Irwan di Kota Makassar. Itu sering dulu waktu saya masih kecil, masih umur SD, sering lihat bapak-bapak tentara lari dengan suara yang lantang, gagah kelihatannya Pak Irwan. Disitulah mulai saya, wah ini gagah sekali bapak-bapak tentara. Sudah mulai termotivasi, lanjut sekolah, udah
motivasinya pengen jadi tentara, Pak Irwan. Ya selain dari itu ya untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara kita, Pak Irwan. Luar biasa, Komandan. Kemudian lagi, Komandan, bisa dijelaskan bagaimana tentang satuan kita, Komandan, Kodim 0102 PD, Komandan? Karena terlihat ini kan luas, Komandan. Iya, ini salah satu kodim di bawah Korem 011. Ini salah satu kodim yang cukup luas wilayahnya, Pak Irwan. Jadi kodim 0102 PD ini merupakan salah satu satuan teritorial kewilayahan di bawah Komando Korem 011 Lila Wangsa, Kodam Iskandar Muda. Untuk kodim PD ini membawahi 2 kabupaten, Pak Irwan. Pertama Kabupaten PD, yang kedua Kabupaten PD Jaya. Satuan di bawah kodim ada Koramil, Pak Irwan. Khusus kodim 0102 PD ini membawahi 28 Koramil untuk dapat menjangkau 2 kabupaten ini, Pak Irwan. Banyak, Komandan, ya? Sangat banyak, termasuk salah satu kodim yang sangat banyak Koramilnya. Baik. Demikian, Pak Irwan. Ya, Pak Komandan. Salah satu nih topik yang kita tunggu-tunggu nih, Komandan. Iya. Masalah persyaratan untuk menjadi anggota prajurit TNI AD, Komandan. Iya. Bisa dijelaskan, Komandan, apa syarat dan tahap-tahapan yang harus dilalui, Komandan? Mohon izin, Komandan. Oke, Pak Irwan. Jadi syarat mutlak menjadi seorang prajurit TNI AD khususnya harus sehat jasmani dan rohani. Itu yang paling utama, Pak Irwan. Selain dari itu, ada beberapa tahapan seleksi yang akan dihadapi para calon. Di antaranya seleksi pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, kesegaran jasmani, mental ideologi, dan paling terakhir ini pemeriksaan psikologi, Pak Irwan. Psikologi. Ya. Mental kita, Komandan. Ya. Kemudian lagi, Komandan, mau bertanya, Komandan, tentang pengetesan jasmani, Komandan. Itu Ya. apa-apa saja yang dites, Komandan? Apakah lari saja gitu, Komandan? Ya. Apakah ada renang juga, Komandan? Mohon izin, Komandan. Ya. Jadi gini, Pak Irwan. Ini juga untuk adik-adik para calon yang punya minat mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Salah satu item yang perlu pembinaan ini yaitu item kesegaran jasmani. Jadi kesegaran jasmani ini, fisik kita ini tidak bisa secara instan, perlu pembinaan karena ada beberapa item yang diseleksi. Yang pertama lari, Pak Irwan, 12 menit selama 12 menit, push up selama 2 menit, pull up selama 2 menit, sit up selama 2 menit, dan shuttle run. Di mana item-item itu ya butuh latihan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Harus continue, Pak Irwan, biar dapat hasil yang optimal. Baik, Komandan, bukan tidur aja kemudian langsung jadi, Komandan. Tahu bangun tidur suruh ini, wah itu pasti nggak bisa, Pak Irwan. Baik. Pasti nilainya pasti akan anjlok. Pasti, Pak Irwan. Baik, Komandan. Pertanyaan berikutnya, Komandan. Iya. Saya dengar di kodim kita ini ada pembinaan, Komandan. Betul sekali, Pak Irwan. Misalnya di kodim kita ini untuk calon yang mau menjadi prajurit TNI Iya. AD, Komandan. Betul. Apakah benar, Komandan, ada di kodim kita ini, Komandan? Sangat benar sekali, Pak Irwan. Jadi hal itu sudah menjadi petunjuk dan perintah dari pimpinan untuk memberikan kemudahan kepada adik-adik yang akan mendaftarkan diri dalam seleksi penerimaan sebagai prajurit TNI AD. Dari pimpinan memerintahkan seluruh satuan kewilayahan, khususnya kodim-kodim, untuk memberikan pembinaan kepada adik-adik yang akan mendaftar. Itu saya tindak lanjuti. Jadi kita di kodim PD ini selain di Makodim, kita laksanakan pembinaan di Koramil juga, Pak Irwan. Jadi adik-adik yang akan daftar silahkan ke Koramil terdekat ataupun langsung ke Makodim. Kita di sini akan memberikan penjelasan dan pembinaan terkait bagaimana caranya
mendaftar menjadi prajurit TNI AD sehingga adik-adik dapat terarah dan dapat tahu apa saja sih yang perlu disiapkan, termasuk pembinaan fisik. Pak Irwan, kita tiap sore kebetulan di sini ada lapangan TCC kepunyaan Pemda Kabupaten Pidi. Kita sering menggunakan untuk pembinaan fisik dari adik-adik, itu dari personel jasmani dari Kodim, termasuk di Koramil. Rekan-rekan Babinsa juga ikut membina, memberikan pengarahan atau penjelasan item-item pendaftaran itu, Pak Irwan. Ini sempat ada keraguan juga nih di masyarakat, terutama orang tua si calon Iya. calon prajurit, masalah pemungutan biaya pada saat Iya, proses betul. pendaftaran. Iya. Nah, ini kan dijanjikan bahwasanya Iya. bakalan lulus. Banyak itu yang seperti itu, Pak Irwan. Karena kan khawatir ini benar apa tidak. Itu saya nyatakan 1000% itu penipuan, Pak Irwan. Jadi perlu saya tekankan kepada adik-adik, untuk pendaftaran menjadi seorang prajurit TNI AD itu gratis. Mulai dari pendaftaran, seleksi sampai dengan pendidikan itu gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi Pak Irwan, termasuk masyarakat luas, masyarakat lainnya, adik-adik, apabila di luar sana ada yang mengiming-imingi oknum, meminta-minta duit dapat meluluskan, itu saya nyatakan penipuan dan segera harus dilaporkan, Pak Irwan. Harus kita tindak lanjuti, laporkan baik ke Kodim ataupun Koramil terdekat. Itu penipuan, biar kita ambil tindakan lebih lanjut. Seperti itu, Pak Irwan. Berarti udah jelas, masyarakat mungkin dengan keraguannya bisa terjawab dengan Betul, Pak Irwan. Jadi pendaftaran, mulai dari pendaftaran, proses seleksi sampai dengan pendidikan itu transparansi dan tidak dipungut biaya, Pak Irwan. Itu gratis. Tes. Siap. Gratis semua. Betul sekali, Pak Irwan. Sebagai penutup, pertanyaan kita hari ini, bolehkah kami mendengarkan pesan dari Komandan untuk masyarakat personel TNI yang anaknya atau kerabatnya yang ingin masuk TNI, Komandan, atau calon atau adik-adik kita yang di luar sana yang ingin bergabung di TNI AD, Komandan? Ya, Pak Irwan. Baik, Pak Irwan. Baik, untuk adik-adik generasi muda, manfaatkan kesempatan ini, daftarkan diri Anda. Mumpung saat ini sedang dibuka pendaftaran secara online secata PK TNI AD gelombang 1 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025. Saya sampaikan ulang bahwa selama proses pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Ayo adik-adik, daftarkan diri Anda. Bangsa dan negara menunggu dharma baktimu. Baik, demikian sahabat Kodim 0102 PD, perbincangan kita di siang hari ini. Semoga apa yang telah dibahas dapat memberikan manfaat, motivasi, dan inspirasi. Amin, amin, amin. Khususnya bagi mereka yang bercita-cita menjadi prajurit TNI AD. Terima kasih banyak kepada Komandan Letnan Kolonel Sama-sama, Pak Irwan. Ihsan M. Han atas waktunya yang sangat berharga hari ini, Komandan. Sama-sama, Pak Irwan. Terima kasih. Saya pun cukup senang bisa mengobrol dengan santai, Komandan, dan juga bermanfaat untuk adik-adik di luar sana yang ingin menjadi Betul sekali, Pak Irwan. prajurit TNI AD, Komandan. Sukses selalu, Komandan. Amin, amin, amin. Komandan dimanapun berada, Komandan. Amin, amin, amin. Saya Sersan 1 Irwan Saputra beserta kru yang bertugas di hari ini
undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodim 0102 PD Setia sepanjang masa. Ini kemudian tetap semangat. Tetap semangat Pak Irwan. Siap.